Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi amarna bi ni'matil iman wal islam basyira wa nadhira wa da'iyan ilahi wa siraja munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat maghrib di Masjid Al-Furqan yang berbahagia. Marilah pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmatnya, nikmatnya, hidayahnya kepada kita semua, sehingga para jamaah antusias untuk mendengarkan datang ke masjid ini mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat panjenengan, kata Allah, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mencari ilmunya Allah di tingkat yang paling tinggi di mata Allah. Makanya dalam hadis Nabi, niat ikhlas karena Allah di rumah menuju masjid ini, mencari ilmu, sholat berjamaah bersama-sama, lantas pulang dari masjid ini, di tengah-tengah ada kecelakaan, naudzubillah dzalik, jenengan masuk surga tanpa hisab oleh Allah. Kadang-kadang mereka tidak tahu para jamaah, ya, apalagi dikasih makanan. Bukan niat itu kita kesini. Saya jauh-jauh bukan karena makanan. Ini masih dekat ini Pak Uwun. Ya. Minggu akhir saat kemarin saya ke Lamongan itu, naik mobil Ahad pagi ke Babat, ke Gresik, ya. Bukan karena apa-apa, tapi karena mengamalkan ilmunya Allah. Yang mengamalkan dan menerima ilmu itu, kata Nabi, surga tempatnya. Nah, kali ini kita bahas adalah pokok-pokok kebahagiaan dalam kehidupan keimanan kita kepada Allah. Jadi pokok-pokok kebahagiaan dalam keimanan, ya, dalam hidup sehari-hari bersama keluarga dan jamaah seluruh umat manusia di muka bumi. Karena kaitannya dengan masalah iman. Al-imanu yajidu wa yanqus, kata Nabi. Iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Tergantung fa'ilnya yang berbuat. Apakah mau bertambah keimanan kita kepada Allah atau malah sebaliknya? Bertambahnya iman itu adalah antara lain selalu mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr, surat 89 ayat 27 hingga ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi
wadkhuli jannati, yang artinya wahai jiwa yang tenang. Mutmainnah itu adalah kalimat muannas, bukan berarti perempuan ya. Memang kalimatnya itu jenis perempuan. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah, jiwa-jiwa yang bersih, jiwa-jiwa yang bahagia, jiwa-jiwa yang tentram. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepadaku, ila rabbiki. Makanya ada mutmainnah ila rabbiki. Jadi kalau ngaji tafsir itu begitu, ada ilmu alatnya. Mengapa kau ila rabbiki, kau ila rabbuka? Karena ada mutmainnah. Wajahnya adalah wa humahum ya humahunna, anta antuma antum, anti antuna ana nahnu. Itu wajahnya di sana. Kembalilah Anda kepada kata Allah yang mengatur alam ini. Radiyatan mardiyah, aku ridho kepada jenengan semua, wahai jiwa yang tenang, kata Allah. Dan kamu perlu ridho kepada aku dalam hidup sepanjang kamu masih hidup, kata Allah. Fathuli, masuklah kalian fi ibadi, golongan hamba-hambaku yang tenang, yang tentram, yang bahagia dunia sampai akhirat. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian, kata Allah, surgaku yang kusiapkan untuk kalian semua. Indah kalimat ini para jamaah. Lantas siapa yang dimaksudkan jiwa yang tenang, kata Allah? Yang pertama adalah suami istri, hidupnya selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Sepasang suami istri para jamaah, ayah dan bunda, selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, tidak taat kepada yang lain. Ini kekuatan dahsyat dalam iman kita kepada Allah. Suami sholat, istri pun juga sholat. Suami berjamaah, istri berjamaah. Sebagaimana firman Allah, surat 8 ayat 20. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasulah wa la tawallaw antum tasma'un. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Rasulnya, dan jangan Anda berpaling dari ketaatan itu, sedangkan Anda semua mengetahuinya tentang hal hati taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang ngaji itu kalau diperhatikan taat. Kalau tidak ngaji tidak bisa, Pak. Kita baca Quran di rumah tidak bisa, harus ada yang menjelaskan. Ya, banyak ayat menjelaskan tentang taat itu. Al Imran juga banyak. Cuma tak ambil satu aja. Di Al Imran, "Qul atiiullah wa rasul wa tawallaw." Ya. In kuntum kafirin la tawallaw antum minal kafirin. Taatlah kamu kepada Rasulnya, dan jangan kamu berpaling, tetapi mereka orang kafir tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu para jamaah. Lantas siapa seorang suami yang taat kepada Allah itu? Suami yang selalu mendampingi, mengayomi, melindungi, memberi makan yang halal,
untuk istri dan anak-anaknya di rumah. Suami tiap malam bangun kepada Allah, bermunajat kepada Allah untuk dia, istri dan keluarganya. Kalau kerja tepat waktu, kalau pulang pun tepat waktu. Tidak pernah tidak tepat waktu. Kalaupun tidak waktu mungkin karena macet di jalan. Surabaya memang macet. Saya tadi berangkat jam 5 Abaun, sampai di sini persis kurang 5 menit karena hujan, gerimis dan macet. Ya, 1 jam kurang. Wa makaru wa makarullah khairul makirin. Manusia hanya bisa merencanakan, tetapi Allah yang maha menentukan. Ya. Bagaimana seorang yang saleh hayat kepada Allah dan Rasulnya, taat sama sang suami, akibat dari taat kepada Allah pasti taat kepada seorang suami. Jadi kalau seorang istri taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti taat kepada sang suami. Allati idza nadarat saratu, dipandang sangat menyenangkan, bukan karena kecantikan, tetapi karena hati yang dipandang oleh sang suami sangat luar biasa. Bercahaya iman seorang istri itu. Kepalanya bercahaya, wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, badannya bercahaya, kakinya bercahaya. Ini hadis. Jadi kira ada bercahaya wanita itu, solehah. Yang kedua kata Nabi, wa idza amraha ata'athu, bila disuruh seorang suami, taatnya bukan main. Enggak pernah menolak. Asal dia mampu, sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Yang ketiga kata Nabi, wa idza lil ghaibi bi nafsiha wa maliha. Dan apabila seorang suami tidak ada di rumah, selalu menjaga auratnya, berukut, hanya tinggal wajah dan kedua telapak tangan yang tidak berukut. Dan juga kata Nabi, menjaga harta milik seorang suami di rumah. Apa harta itu? 1, istri yang solihah. 2, anak yang solih dan solihah. 3, rumah yang ada di rumah itu. Makanya kalau seorang istri menjaga rumah milik suami, bila ada orang yang macam-macam, mungkin merampok, bila seorang istri membela sampai mati, istri itu surga tempatnya. Makanya istri yang soleh itu tidak pernah keluar sebelum dapat izin syar'i dari seorang suami. Kalau belum punya suami, izin sama orang tuanya. Jangan nyelonong di keluar rumah. Hukumnya haram. Hati-hati ibu-ibu. Kalau Anda terikat dengan seorang suami, keluar tanpa izin rumah sama suami, hukumnya haram. Apapun yang terjadi. Sampai di situ para jamaah. Begitu juga seorang sampai keluar rumah izin sama istrinya. Saya berangkat kantor, doakan suamimu sehat walafiat lahir dan batin. Insya Allah datang jam 4 sore. Begitu. Jangan kemana-mana sebelum suami datang. Kalau kau keluar kamu, telepon saya. Begitu. Sehingga istri hati-hati. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala para jamaah, pokok-pokok kebahagiaan dalam keimanan, dalam kehidupan sehari-hari. Putra dan putri kita yang punya anak keturunan kita, ya, terhadap kedua orang tua kita saleh adanya. Contohnya putranya Nabi Ibrahim. Contohnya putranya Masih Itoh. 2 aja lah yang saya gambarkan itu. Ibrahim gak pernah ketemu sang anaknya yang bernama Ismail.
7 tahun dah ketemu para jamaah. 3 bulan ambil Siti Hajar, ditinggal ke Mekah Mukarramah. Istrinya di Palestina selama 7 tahun para jamaah. Ini siapa wahai istriku, kata Ibrahim di Bukit Arafah. Ini anakmu yang bernama Ismail. Luar biasa. Dipeluk sama Ibrahim. Setelah di Arafah menuju ke Muzdalifah. Muzdalifah menuju ke Mina lagi. Bermimpi Ibrahim. Mimpinya berkali-kali semalam itu. Dihitung 7 kali. Ibrahim, kata Allah, kalau Anda lebih cinta kepadaku tadi nanti pagi, sembelihlah anakmu sendiri bernama Ismail. Ya apa jenengan? Ini berkali-kali para jamaah mimpi seperti itu Ibrahim. Akhirnya Ibrahim tidak kuat habis sholat subuh para jamaah. Dipanggil kedua istrinya, bagaimana pendapat buah istriku? Saya ini bermimpi berkali-kali semalam ini di Mina. Disuruh nyembelih tanggal 10 pagi. Setelah terbit sang matahari dari arah timur. Tepat. Ya, kita sedang sholat Idul Adha, Idul Fitri. Ibrahim nyembelih putranya pas hari jam itu. Apa kata Ismail? Kalau memang itu perintah Allah, Abi, laksanakan untuk Ismail. Luar biasa para jemaah. Itu diterangkan surat Al-Isra ayat 24. Wahfid lahuma janahadulli minar rahmah wa qur rabbi arhamhuma kama rabbani saghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua, wahai anak-anak, kata Allah, dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Sehingga Ismail mengatakan, laksanakan Abi, innallaha ma'as sabirin. Coba, tidak ketemu lah 7 tahun, Pak. Ketemu sehari semalam, sunyi berleh sama Allah. Coba kalau dengan jambak ya mana? Tidak punya anak, mungkin puluhan tahun, terus punya anak laki-laki, kau nyembelih, mau sampai? Sekadar anak ya kau nyembelih, oh ya Allah. Tapi perintah Allah para jamaah, laksanakan. Pedang sudah menganga di lehernya Ismail. Bismillahirrahmanirrahim, Rasulillah. Dipotong lehernya Ismail pada saat itu. Ditarik sama Jibril. Digantikan biri-biri domba yang besar sama dengan Ismail. Ismail di belakang atau sampingnya. Dikira Ismail yang meninggal dunia, tetapi seekor biri-biri diganti oleh Allah. Wahai Ibrahim, kata Allah, ada lulus ujian. Itu diterangkan surat Al-Hajj ayat 34 sampai 36. Coba para jemaah, ini ayat yang bicara. Anak yang saleh, anak luar biasa, dia orang tua, Pak. Jadi cirinya kata Imam Ghazali, kalau tidak saya lihat di Ulumuddin itu, anak yang saleh itu kalau minta uang sama orang tuanya, tidak pernah dangap, tidak pernah begini. Ya ada duit enggak gini, ayah saya minta uang, ayah nunduk balik. Coba anak kita pernah nunduk minta? Saya tanya sekarang, anak kita nyuruh ibu apa nunduk? Enggak ini. Berarti belum berhasil orang tua seperti itu. Apalagi anak kita berarti tidak, bu, belum berhasil. Anak yang saya itu tunduk kepada orang tua, minta uang, ada keluar. Itu tidak melihat orang tuanya, melihat ke bawah. Subhanallah. Itu bukunya Imam Ghazali, Azaibul Qulub, seorang anak yang soleha terhadap orang tuanya, tidak melihat wajahnya orang tua, tapi nunduk.
Dan kisah yang lain adalah anak-anaknya Masitah. Ketika Masito digoreng sama Fir'aun gara-gara baca kalimat tauhid di hadapan beliau, maka Masito digoreng sama sang suami. Anak duanya kecil, yang sekiranya umur 2 tahun 3 tahun yang putri, yang lagi usia SD. Dua anak ini mengatakan, wahai bunda, mari kita sama-sama nyemplung ke tubuh yang besar ini. Surga menanti panjenengan, wahai ayah dan bunda. Kata anak dua ini, Pak, zamannya Firaun, seorang yang mengaku dirinya Tuhan. Tidak Tuhan selain Firaun pada saat itu. Di zamannya Nabi Musa, zamannya Firaun, dan zamannya Nabi Harun. Masito ini tukang pembantunya, sisir anak angkatnya Fir'aun. Tapi tauhidnya luar biasa seorang wanita ini. Anda bisa mengatakan itu Fir'aun, tapi Tuhan kami lebih mulia daripada Anda. La ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah. Anda makhluk, saya juga makhluk. Anda mati, saya juga mati. Anda bukan Tuhan. Berapa Pak? Nyemplung Pak di kuali besar ini. Yang saya risaukan anaknya ini nggak takut Pak, menjilat-jilat apinya, menjilat-jilat minyak gorengnya. Abi, ini surga sudah menanti kita, Abi. Luar biasa. Saya baca cara nangis Pak. Yang ketiga, para jamaah yang berbahagia, pokok-pokok kebahagiaan dalam keimanan kita setiap hari di rumah kita maupun di luar rumah kita, selalu berbuat ramah kepada lingkungan dan orang lain. Coba kita bagi Nabi ini. Ini dijelaskan oleh Allah surat 25 ayat 63. Wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi khauna wa idza ta'abul jahilun qalu salam. Surat 25 ayat 63. Ya. Selalu berbuat ramah kepada lingkungan dan sekitarnya maupun kepada orang lain dan makhluk lain. Coba, ini ayat para jamaah. Sama manusia harus berbuat baik, sama makhluk lain berbuat baik. Ini ayat untuk kita. Coba bayangkan, karena alam ini bermacam-macam makhluk, Pak. Siapa yang buka nanti kalau di rumah surat Al-Hajj, bumi, langit, hewan yang melata maupun yang besar itu sujud kepada Allah. Coba bayangkan itu. Karena setiap pagi saya baca Quran sama tarjihnya, sama tafsirannya. Kalau saya tidak ngaji di masjid, setiap Ahad saya ngaji di masjid. Dan ngaji di masjid saya baca sendiri dalam rumah. Maksudnya ngisi pengajian kuliah subuh. Ya. Wahai hambaku yang tersayang, kata Allah, wa idakum ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi haunan. Bila hambaku yang sayang ini, kata Allah, berjalan di muka bumi, kalau kaya tidak sombong, kalau pintar tidak menggedut. Kan ada sekarang pinter profesor sama tetangganya nyopo banyak, Pak. Profesor, doktor, rokok tidak nyopo dengan tetanggai. Ya, jangan nyopo, Pak. Kamu manusia, sebentar mati, jangan begitu. Memang mati siapa sih ngubur? Ya kan? Yang mah hidup, yang penting meninggal dunia yang ngubur. Kalau kamu sakit di rumah, siapa yang datang ke rumah sakit? Tetangga sama keluarga. Ya. Bila berjalan di bumi, kata Allah, rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Luar biasa ayat ini, Pak. Ya. Wa idza khatabahul jahilun, bila ada orang yang menyalahi mereka, hasud kepada mereka,
dengki kepada mereka tanpa salah, ya. Tetap dia tidak ngereken. Satu contoh para jamaah, Nabi Muhammad berapa kali dicekik lehernya. Ketika Muhammad dipanggil ketika Muhammad ditinggal sang istrinya Aminah atau Khadijah, ya, Khadijah dengan pamannya Abu Thalib, Muhammad tidak punya kekuatan sama sekali para jamaah. Itu terjadi Muhammad umurnya 54 tahun. Ya. 13 tahun jelang Muhammad jadi seorang rasul. Meninggal dunia istri dan pamannya, tidak punya kekuatan, Mbak. Siapa yang menghina Muhammad, paman kata Abu Thalib, harus mati denganku. Meskipun dia bukan orang Islam, orang kafir. Membela kemerdekaannya luar biasa Abu Thalib. Tapi dia masuk Islam. Akhirnya Muhammad ke Taif. Fatimah, kamu di sini aja. Papa agak ke Taif. Saya minta perlindungan saudara papa di sana. Sebelum ke Taif perbatannya dilempari batu sama anak-anak, para pemuda, orang tua, kakek-kakek, nenek membawa batu melempari Muhammad, mengusir Muhammad di Taif. Muhammad hanya diam dengan surbannya. Darah semuanya surban sama jubahnya ini. Perbatasan antara Mekah dan Taif. Di luar Taif ada pendeta yang nama Bukhairah. Seandainya wahai Muhammad usiaku sama dengan antum, kapanpun aku akan bela kau mati-matian. Karena usiaku sekitar 90 tahun, sudah tua. Saya hanya berdoa kepada Allah, semoga ada selamat dalam perjalanan. Ini pendeta, bukan orang Islam, orang Kristen, orang Yahudi. Yang tahu persis tentang Muhammad, siapa Muhammad sebenarnya, Rasul terakhir penutup akhir semua para nabi. Tidak lama para jamaah datang malaikat Jibril. Wahai Muhammad, kata Jibril, seandainya bukit Uhud itu kau izinkan kulemparkan ke Taif, kata Ibu Jibril, hari ini Allah sudah mengizinkan. Kalau Anda mengizinkan, hari ini kulemparkan bukit Uhud ke Taif. Apa kata Muhammad? Jangan. Seandainya mereka tahu siapa saya sebenarnya, tidak mungkin dia itu berbuat seperti apa yang mereka lakukan kepada aku hari ini. Coba para jamaah, malah dia mendoakan, ya Allah, semoga orang Taif dapat tunjuk dan diajak padamu, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Muhammad. Coba jenengan pada lempar batu ya, apa ya? Tak lempar batu sampai ya. Buang karena kendaraan aja kena pitatan air matamu itu loh, kan gitu kan? Yang imannya tidak kuat. Kan sekarang kan hujan kan, kita pakai ke masjid, pakai udah bersih, ada lubang dikit, kendaraan lewat dari belakang, truk kena baju sambian, apa yang marah? Paling matamu, ya beda. Tapi Muhammad beda, Pak. Oh, karena dia belum tahu siapa saya sebenarnya. Kalau dia tahu, tidak mungkin seperti ini mereka. Itu yang katakan ramah dengan lingkungan, ramah dengan orang lain, ramah dengan hewan-hewan Allah yang ada di bumi ini. Muhammad tidak pernah membunuh hewan kecuali dapat izin Allah. Betul, Pak? Makanya di fikih itu yang bisa dibunuh oleh kita, satu, tikus. Kedua, ular kalau bisa berbisa. Itu kalau masuk ke rumah panjenengan. Ya, harus dibunuh. Binatang masuk rumah panjenengan yang menjelaskan bahwa kita harus dibunuh, kata Nabi. Itu hadisnya sahih. Ya. Yang keempat, pokok kebaikan dalam keimanan, kata Allah, adalah selalu membantu orang-orang yang tidak punya atau tidak mampu.
Dibuka surat Al-Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sama surat Al-Maun ayat yang ke-7. Ya. Dan banyak surat-surat tentang masalah infak dan sedekah. Ayat surat At-Taubah ayat 60. An-Nisa ayat 34. Banyak ayat itu. Tidak akan sampai kebaikan kepadamu wahai orang beriman, kata Allah, sebelum harta yang kau cintai itu diberikan kepada orang lain. Artinya harta sisa untuk membiayai anak istri di rumah. Jangan sampai ada orang minta pengemis hampa mereka keluar dari rumah panjenengan. Sisihkan uang 1.000 atau 2.000 untuk mereka. Itu saya baca hadis, kalau ada orang minta kepada jenengan, itu menambah pahala dan mengurangi dosa. Jangan ngomel, pendino minta to ae ndak nyambut gawe, wah ndak ikhlas. Ndak usah ngomel, Pak. Anda kisah ini. Ini kisah hadis Nabi. Ada perumahan yang elit pada zamannya sebelum Nabi lahir. Zaman Nabi Isa, kurun waktu berapa tahun, ada rumah elit sekali luar biasa itu. Karena banyak rumah elit, orangnya tidak beriman kepada Allah, cuma satu masjidnya, ada satu masjid di rumah itu, di perumahan itu. Malaikat Jibril menyerupai seorang pengemis. Dari perumahan satu sampai beberapa rumah itu, dia minta diusir. Ada salah satu penghuni masjid itu, Pak Marbot. Bapak dari mana saja? Kok hujan-hujan sampai sore ini kok tidak pulang-pulang? Katanya Marbot, Pak. Kalau bisa tidur sini aja, Pak. Ini saya punya uang ala kadarnya untuk pulang, Bapak. Diterima oleh orang ini, Pak. Padahal dia seorang malaikat Jibril. Dia tahu dia malaikat Jibril. Orang sini tuh, Pak, ya pelit-pelit semuanya. Padahal orang kaya-kaya, ada masjidnya, tapi kok pelit, malah diusir. Baunya tidak enak katanya. Setelah dia di masjid, terima kasih dipeluk Marbot ini. Begitu nerem Marbot ini, tidak ada orangnya. Dipeluk Marbot ini para jamaah sama orang tadi yang dari kenal itu, kan merem kan itu bikin melem. Begitu melek, dah ono wonge. Gemetaran deh. Ya Allah, apa ini? Ya Allah, bertanda dalam hatinya, jangan kamu takut, Allah bersama kita. Ketika jam 1 malam, Allah ratakan semua rumah yang elit itu. Pas ketika mereka sedang tidur, masjid utuh bersama Marbot. Hancur berantakan, Pak. Datanglah seorang kiai ulama datang ke Marbot. Wahai Bapak Marbot, itu bukan manusia, itu adalah malaikat Jibril. Langsung sujud di masjid itu, Pak. Inilah, Pak, yang saya katakan tadi, jangan sampai kita ini menolak orang yang sudah meminta. Kalau tidak punya, katakan tidak punya. Kalau punya, usahakan dikasih, meskipun hanya 1.000 rupiah. Ya. Yang nomor 5, bersabar dan selalu memaafkan orang lain. Ini repot. Coba dibuka surat 42 ayat 43. Waliman sobaro walamani sobaro wa ghafaro inna dzalika lamin azmil umur. Surat 42 ayat 43 para jamaah. Yang artinya kata Allah, tetapi orang yang bersabar dan memaafkan orang lain, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan dan termulia di hadapan Allah. Memaafkan dan sabar.
disalahi, memaafkan. Ojo ngenteni riyo. Maafkan dah. Itu bunga surat Al-Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal qadiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Itu orang-orang yang menyiapkan hartanya di jalan Allah dan keadaan susah dan gembira. Ya. Wal qadiminal ghaidha, menahan marah ketika mau marah kata Allah. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan orang lain. Jangan ada dendam para jamaah. Dendam tidak akan bisa menyelesaikan persoalan hidup panjenengan, tambah susah. Makanya kalau ada orang mati, cepat mati, itu pasti punya hasad dendam itu. Betul, Pak? Saya tanya sama teman-temannya, Bapak kok angel ya, mulai pagi sampai malam kok tidak berangkat pulang? Apa kata orang anaknya dan istrinya? Pak, mohon maaf Pak Ustadz, Bapak ini selalu pelit, selalu ngomong orang lain tetangga, padahal sholat loh Pak. Allahu Akbar. Saya menghadapi nazarnya Pak, ya Allah, merinding hidup saya Pak. Dari pagi sampai malam Pak, belum pulang keluar Pak. Akhirnya saya berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang hamba-Mu ini yang salah dan hilang, ampunilah hari ini. Terimalah doanya ya Allah. Terimalah amal ibadah sedikit, meskipun sedikit ya Allah. Terimalah ya Allah, cepat selesai ya Allah kita. Begitu saya berdoa para jamaah, lambat-lambat 5 menit, 30 menit, 4 menit, langsung tidak ada. Tapi seperti orang yang tarik dari belakang. Sampai anaknya dan istrinya itu, terima kasih Pak Ustaz, terima kasih kepada Allah. Lalu tak suruh mandiin keluarganya, tak sholati, karena sholat dia kan, tak sholati. Ya, tergantung nanti di akhirat beli tidak tahu apa-apa. Tak doakan semoga diampuni kesalahannya dan terimalah ibadahnya. Kita tidak boleh seudon Pak. Ya, tidak boleh seudon. Biarkanlah mereka berbuat seperti itu, tapi kita jangan. Iyakal hasada, fa innal hasada yakun narul hadabah, kata Nabi. Bukhari Muslim ini. Sifat yang hasad dan dengki itu kata Nabi seperti memakan api kayu bakar. Dia akan bisa. Sama saudara hasad dengki, tinggalkan hari ini sebelum meninggal dunia. Jangan sampai berlarut Pak. Maafkan mereka, jangan dipersulit. Dan yang terakhir, selalu ikhlas dalam berbuat kebaikan. Surat 98 ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan hadis Nabi mengatakan, innallaha la yanduru ila asamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahul Muslim. Ayat tadi mengatakan, dan tidak perintahkan kalian semua melainkan untuk menghamba kepada Allah dalam menjalankan agama ini. Hadis, Allah tidak akan melihat jasadmu, badanmu, bentukmu atau kecantikanmu, tetapi Allah melihat amal dan perbuatanmu serta hatimu. Ganteng tidak beriman, kafir. Ayu tidak sholat, neraka. Allah tidak mandang wajah yang cantik, wajah yang ganteng, bentuk tubuh yang manis atau kekar, tapi Allah mandang hati dan amal kita sepanjang kita masih hidup di muka bumi ini. Itulah para jamaah yang kami sampaikan tepat waktu Isya. Mari kita selalu berjamaah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.